Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, bertemu lagi dengan saya Anastasia Arienda Dwisjaningsih. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai materi cerpen. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, ternyata seharusnya minggu lalu kita membahas mengenai materi ceramah, tetapi saya mendahulukan materi cerpen terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita akan membahas mengenai materi ceramah. Apakah teman-teman mengetahui apa itu ceramah? Atau mungkin teman-teman pernah menjadi seorang penceramah? Baik, kalau begitu kita langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita perlu tahu apa sih ceramah itu. Ceramah adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan serta menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Setiap informasi akan disampaikan secara persuasif kepada para pendengar. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ciri khusus yang harus ada dalam sebuah ceramah, yaitu yang pertama, disampaikan oleh seseorang yang mempunyai sebuah keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, ceramah juga memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi dan juga penutup. Yang ketiga, dalam pemilihan tema atau inti dari penyampaian sebuah ceramah akan digunakan tema yang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat atau kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, isi ceramah harus bersifat objektif, jelas, dan juga terbukti kebenarannya. Juga kita harus selalu menghindari hoax atau kebohongan. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimahami oleh para pendengar. Berikutnya, ceramah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ceramah khusus dan juga ceramah umum. Yang pertama, ceramah khusus. Ceramah khusus memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada khalayak atau pendengar tertentu dan bersifat khusus, baik itu dari segi materi maupun faktor lainnya. Yang kedua, ceramah umum. Ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi pesan atau yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. Kemudian, ceramah juga mempunyai metode dalam penyampaiannya. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ceramah. Yang pertama, impromptu. Merupakan metode ceramah tanpa ada persiapan sebelumnya. Penceramah akan menyampaikan ceramah sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan tidak ada bantuan dalam bentuk naskah atau apapun. Yang kedua, menghafal. Adalah metode ceramah di mana sang penceramah sudah melakukan persiapan dan kemudian menghafal ceramah yang akan disampaikannya. Yang ketiga, membaca naskah. Adalah metode ceramah dengan membaca naskah lengkap yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Yang keempat, ekstemporan. Merupakan metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Kemudian catatan tersebut bisa digunakan sebagai panduan dari penceramah ketika menyampaikan ceramahnya. Selanjutnya, dalam penyampaian ceramah, tentu ada tujuan yang harus kita penuhi. Beberapa tujuan dari ceramah seperti yang pertama, bersifat informatif. Tujuan dari ceramah ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, persuasif. Ceramah yang bertujuan untuk mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang telah disampaikan atau dianjurkan dalam ceramah. Yang ketiga, argumentatif. Bertujuan untuk menyampaikan sebuah topik yang bisa dipahami oleh para pendengar mengenai suatu hal, dengan cara menyampaikan argumen dan contoh yang bisa dipahami. Yang keempat, rekreatif. Ceramah yang satu ini memiliki tujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia. Yang kelima, sebuah ceramah yang mempunyai tujuan untuk menceritakan suatu hal kepada para pendengar. Baik, berikutnya ada salah satu contoh bentuk teks ceramah.
Silakan teman-teman cermati terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman? Sudah ada sedikit gambaran mengenai teks ceramah setelah membaca contoh teks ceramah tadi? Baik, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk mencari teks ceramah yang kemudian coba kalian terapkanlah pada soal di bawah ini. Yang pertama, identifikasilah informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah tersebut. Yang kedua, tuliskan permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah tersebut. Dan yang ketiga, kemukakan komentar kalian terhadap ceramah tersebut. Dan untuk pengumpulan tugasnya, tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF di Google Drive yang telah saya siapkan, dan juga batas pengumpulan tugas seminggu dari sekarang. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi maupun tugas-tugas? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, karena waktu sudah habis, dari pembahasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan menyampaikan suatu informasi, pengetahuan, dan masih banyak lagi kepada halayak ramai. Ceramah sendiri disampaikan dalam acara formal maupun informal. Dan tentunya seorang penceramah haruslah dapat memilah kata-kata yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan dapat dipahami oleh pendengar. Dan juga tak kalah pentingnya, busana yang dikenakan penceramah haruslah busana yang rapi dan sopan, karena baik penceramah maupun pendengar pun akan merasa nyaman. Baik, saya harap dari penjelasan tadi, teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan minggu depan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baik, terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu lagi.